Stadion Wembley. Kalau dengar nama ini, apa sih yang ada di pikiran kita? Pasti kemegahan, sejarah, momen-momen ikonik kan? Tapi tahu nggak, di balik kemegahannya yang sekarang, ada cerita soal kehancuran, ambisi yang gila-gilaan, dan kebangkitan yang biayanya, wow, hampir 1 miliar pounds. Nah, ini dia ceritanya, bagaimana sebuah legenda dilahirkan kembali. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya menggantikan sesuatu yang udah jadi legenda? Stadion Wembley yang lama, dengan menara kembarnya yang khas itu, udah berdiri dari tahun 1923. Itu bukan sekedar bangunan, tapi udah kayak kuil suci buat sepak bola. Jadi, menggantikannya itu bukan pekerjaan enteng sama sekali. Makanya, proyek ini lebih dari sekedar bangun-bangun biasa. Ini tuh pertaruhan besar. Sebuah pertaruhan untuk menciptakan ikon baru yang bisa menghormati masa lalunya, tapi juga jadi simbol modern yang megah buat Inggris. Dan ini pertaruhan dengan risiko finansial yang luar biasa besar. Oke, kita mulai dari visinya dulu. Apa sih yang sebenarnya ingin mereka capai dengan stadion baru yang monumental ini? Jawabannya ada pada desainnya yang berani dan skalanya yang bikin kita geleng-geleng kepala. Coba lihat ini, lengkungan Wembley. Ini bukan sebuah hiasan loh, struktur baja raksasa ini adalah sebuah keajaiban teknik. Tingginya 134 meter, bentangnya 315 meter, ini adalah struktur atap tanpa penyangga terpanjang di planet ini. Dan yang lebih gila lagi, lengkungan tunggal ini menopang 3/4 dari seluruh beban atap. Artinya apa? Di dalam stadion hampir nggak ada tiang yang menghalangi pandangan. Semuanya jernih berkat keajaiban teknik ini. Terus skala di dalamnya? Luar biasa. Kapasitasnya 90.000, dan semuanya tempat duduk. Ini menjadikannya stadium terbesar di Inggris dan nomor 2 terbesar di seluruh Eropa. Coba bayangin deh, energi dari 90.000 fans yang teriak barengan. Merinding. Tentu saja, membangun ikon itu nggak pernah gampang. Perjalanan menuju penyelesaian Wembley ini penuh dengan rintangan, penundaan, dan bencana yang hampir saja menggagalkan seluruh proyeknya. Rencana awalnya sih ambisius banget, buka tahun 2003. Tapi seperti yang bisa kita lihat di sini, kenyataannya jauh dari itu. Proyek ini dihantam masalah terus-menerus. Mulai dari kecelakaan tragis di lokasi pada 2004, sampai masalah struktur atap dan saluran pembuangan di tahun 2006. Akhirnya, 4 tahun lebih telat dari jadwal, stadion ini baru resmi diserahkan pada 2007. Kita lihat lebih dalam ya, masalahnya tuh numpuk, ada masalah hukum dan keuangan yang pelik. Kontraktor baja utamanya mundur di tengah jalan, terus ada insiden mengerikan waktu rangka atap baja jatuh, sampai 3.000 pekerja harus dievakuasi. Seolah belum cukup, saluran pembuangan di bawah stadion malah melengkung karena pergerakan tanah. Bener-bener mimpi buruk konstruksi. Dan total biaya dari semua drama ini, angkanya 798 juta pound. Ini yang membuat Wembley jadi salah satu stadion paling mahal yang pernah dibangun dalam sejarah. Pertaruhan yang sangat-sangat besar. Akhirnya, tahun 2007, stadion ini siap. Pintu-pintunya dibuka. Tapi ternyata perjuangannya belum selesai. Tantangan besar berikutnya justru datang dari elemen yang paling penting, lapangannya itu sendiri. Gak ada kritik yang lebih pedas daripada yang datang dari seorang kapten yang baru aja juara Piala FA. Setelah final 2010, John Terry nggak nahan diri. Dia bilang lapangan itu mungkin yang terburuk yang pernah dia mainkan. Wah, ini masalah serius buat stadion yang disebut sebagai rumah sepak bola Inggris. Jadi, gimana mereka memperbaikinya? Lapangan yang lama itu dibongkar habis. Solusinya adalah teknologi canggih bernama Deso Grassmaster. Gampangnya gini, bayangin rumput alami itu dijahit dengan 20 juta serat sintetis. Serat-serat ini masuk ke dalam tanah, bikin akar rumput asli jadi jauh lebih kuat dan nggak gampang rusak. Canggih kan? Nah, setelah lapangannya layak untuk para juara, Wembley akhirnya bisa benar-benar membuka pintunya untuk para juara dari segala bidang. Disinilah identitasnya yang sebenarnya mulai bersinar, bukan cuma untuk sepak bola, tapi panggung serbaguna untuk acara-acara terbesar di dunia. Dan lihat saja kesuksesannya. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, Wembley secara konsisten menarik massa yang luar biasa banyak untuk berbagai acara. Hampir 100.000 orang untuk tinju dan konser, puluhan ribu untuk rugby dan NFL. Angka-angka ini membuktikan kalau Wembley telah berhasil menjadi lebih dari sekedar stadion sepak bola. Ini adalah arena kelas dunia. Momen-momen ikonik pun terus berdatangan. Wembley jadi tuan rumah pertandingan musim reguler NFL pertama di luar Amerika Utara. Adele mencetak rekor baru untuk konser musik, dan BTS menjadi artis K-pop pertama yang tiket pertunjukannya ludes terjual di sini. Stadion ini benar-benar telah menjadi pusat budaya global.
Untuk benar-benar memahami skala proyek ini, mari kita tutup pembahasan ini dengan beberapa angka yang mencengangkan. Statistik di balik keajaiban teknik ini sungguh luar biasa. Pertama, 2.618. Tahu nggak ini angka apa? Ini jumlah toilet di dalam Wembley, lebih banyak dari tempat manapun di dunia. Mungkin terdengar sepele, tapi ini sangat mengesankan dan praktis. Keliling seluruh struktur stadionnya, 1 kilometer penuh. Anda bisa lari pagi yang cukup serius hanya dengan mengelilinginya. Berikutnya, 400 meter. Kalau Anda jejerin semua eskalator di dalam stadion dari ujung ke ujung, panjangnya mencapai 400 meter. Itu sama dengan lari satu putaran penuh di lintasan atletik. Dan kita kembali ke lengkungan ikonik itu. Biar kebayang ukurannya, diameter penampangnya itu lebih lebar daripada seluruh badan kereta Eurostar yang melintasi terowongan Channel. Benar-benar masif. Jadi pada akhirnya dari awal yang penuh gejolak, penuh penundaan, dan kritik, Wembley yang baru ini tidak hanya berhasil menyamai nama besarnya, tapi bisa dibilang telah menciptakan legendanya sendiri yang baru. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Dengan begitu banyak sejarah yang telah dibuat dalam waktu yang relatif singkat, momen tak terlupakan apa lagi ya yang akan terukir di tanah keramat ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.